SMK Negeri 1 Pusaka Nagara, sekolah kebanggaanku. SMK hebat, SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Bersama. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tips ataupun tutorial bagaimana caranya kita mengisi e-raport sebagai guru, yang mana sekarang e-raport sangatlah wajib dan juga sangatlah simple kalau kita memakai e-raport. Oke, langsung saja kita buka browser kita dan kita mengisi lewat link tersebut. Oke, sudah seperti ini, dan pastikan e-raport sudah e-raport terbaru. Kita masukkan saja email yang terdaftar kita. Oke, kata Sanjay kita langsung masuk saja. Oke, kita sudah masuk di menu beranda e-raport yang mana kita ingin mengisi nilai sebagai guru. Setelah seperti ini, kita langsung masuk ke perencanaan, tapi kita cek dulu referensi KD kita apakah sudah aktif. Oke, sudah aktif, dan langsung kita ke perencanaan. Di sini ada perencanaan kita, karena saya produktif, kita pilih rasio nilai akhir. Kita buat saja 40 atau 60 rasionya. Kita simpan, ataupun 50-50, tidak apa-apa. Oke, simpan. Setelah disimpan, kita langsung ke penilaian pengetahuan, yang mana kita merencanakan terlebih dahulu KD yang kita pakai. Oke, langsung kita tambah saja data. Kita pilih kelasnya, kita pilih rombelnya. Oke, kita pilih mapelnya, mapel apa yang kita ajar. Nah, di sini saya kebetulan memilih mapel ini karena pelajaran saya mapel ini. Dan juga kalau dia belum diatur sama operator sekolah ataupun teman-teman di sekolahnya masing-masing yang memegang e-raport, maka tidak akan tampil pembelajaran kita. Yang pastinya pembelajaran di server e-raportnya sudah diinputkan oleh operatornya. Oke, setelah ini dibuat, kita langsung saja ketik penilaian kita. Di sini saya aktivitas penilaian UTS pas atau UAS ya. Kalau ini dulu UAS, kalau sekarang pas. Kita pilih tekniknya, pilih teknik lisan tertulis lisan. Kita buat lisan penugasan. Bobotnya saya buat satu saja. KD yang saya pakai yaitu KD kemarin 39. Oke, 39 di sini. Kalau kita mau buat berapa KD, enggak masalah, 2 KD atau berapa. Ini saya memakai 1 KD pada saat penilaian tersebut. Setelah itu kita simpan. Setelah simpan, ini sudah ada. Kemudian penilaian keterampilan kita isi juga, kita tambah lagi. Setelah kita tambah, kita pilih lagi kelasnya. Oke, mapelnya juga sama seperti tadi. Kita buat portofolio kinerja, bobot 100, kita buat saja kinerja. Kinerja 49 juga. Ini sebagai contoh saja, tergantung PTK-nya masing-masing. Nah, di sini kalau seandainya kita isi 49, berarti kita hanya memberikan penilaian aktivitas di KD 49. Simpan. Oke. Tergantung PTK-nya masing-masing. Bobot keterampilan kita buat berapa? Kita buat 100 saja. Simpan.
Setelah perencanaan sudah diisi, kita langsung masuk ke penilaian. Tadi perencanaan penilaian pengetahuan sudah kita buat. Sekarang kita klik penilaian. Oke, kita masuk ke kelasnya. Kemudian kita pilih mapel yang tadi, rencananya pas yang kita buat tadi karena kita buat. Nah, sekarang nama peserta didik kita sudah tampil. Di sini kita isi saja nilainya langsung, bisa kita isi langsung ataupun kita download template-nya terlebih dahulu supaya lebih enak. Oke, penilaiannya setelah kita download, buka, kita isi saja. Ini hanya sebagai contoh saja, mohon maaf semuanya bagi teman-teman PTK ataupun guru-guru yang lain, teman-teman semua. Ini hanya contoh saja. Untuk yang penilaian sebenarnya tergantung ya penilaian KD kita yang dipakai, dan itu pun nilai berdasarkan penilaian guru kita masing-masing. Ini hanya contoh saja bagaimana kita pengoperasian dan menginput nilai di aplikasi iRaport. Oke, setelah sudah seperti ini, kita langsung saja nilainya, misalkan dia harus 80, seandainya saja kita copy saja. Ini hanya contoh, sekali lagi saya tekankan ini hanya contoh saja. Oke, setelah kita nilai sudah kita inputkan dengan sesuai dengan penilaian kita kemarin, kemudian kita simpan terlebih dahulu. Save as, kita taruh saja di desktop. Di video kita taruh saja. Oke, kita tutup. Oke, setelah seperti ini kita unggah file tadi. Format penilaian. Oke, ini kita klik saja. Setelah kita unggah, kita tunggu sebentar. Oke, sudah masuk semua nilainya. Kalau sudah masuk, baru kita simpan. Setelah kita simpan, maka penilaian pengetahuan dengan mapel kita maka sudah tersimpan dan sudah selesai. Dan ini pun saya tekankan sekali lagi hanya contoh saja, bukan nilai realnya, tergantung penilaian teman-teman guru semua. Setelah disimpan, selanjutnya kita pilih ke penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan kita isi juga sama seperti tadi. Oke, keterampilannya setelah kita isi, kita unduh lagi filenya. Setelah kita unduh, input kembali nilainya. Oke, di sini kita buat saja seperti ini, hanya contoh. Sekali lagi saya tekankan hanya contoh, jadi tidak perlu buat nilainya langsung itu semua seperti itu 80. Ini saya tekankan hanya contoh saja supaya teknis dan pemahaman kita sangat tidak bingung kembali. Kita taruh di desktop saja. Oke, setelah itu kita simpan, kita unggah filenya di desktop. Oke, sebentar, di desktop. Oke, import. Oke, ini kita tunggu sebentar. Oke, sudah masuk, kita simpan saja. Oke, berhasil, maka akan tampil. Setelah ini selesai, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan selesai, penilaian sikap pun kita kalau mau diisi, kita isi juga ditambah data. Seandainya kita contohkan saja
seandainya satu siswa, karena kalau dia penilaian sikap harus per siswa kita isi. Misalkan seandainya kita tambah data yang mana kita tanggal berapa pada saat siswa tersebut, seandainya beliau religius, pada hari apa, tanggal berapa dia sembahyang ataupun melakukan pekerjaan kerohanian, maka kita buat religius tanggalnya, butir sikapnya, dan kita simpan. Seperti itu kalau untuk penilaian sikap. Nah, ini penilaian remedial. Apabila siswanya tersebut tidak tuntas, maka kita buat remedial. Setelah seperti ini, kita cek di monitoring analisis, kita cek di rekap nilai, kita cek terlebih dahulu. Oke, belum masuk di sini karena belum kita selesaikan. Oke, setelah kita isi, kita pastikan ini selesai. Kemudian di sini kita harus proses. Oke, proses di berandanya kita proses saja, lanjut. Oke, ini pun juga kita proses. Oke, setelah kita proses baru kita cek analisis nilai. Oke, sudah masuk. Kalau seandainya tadi belum kita proses di beranda, maka nilai tidak akan masuk. Setelah seperti ini, maka selesai sudah kita penginputan nilai pada aplikasi e-rapot, yang mana e-rapot sekarang sering digunakan dan banyak digunakan oleh sekolah-sekolah. Setelah kita input nilai, kita proses, maka kita harus konfirmasi kepada wali kelas kita, wali kelas siswa kelas tersebut, maka di beranda dia akan diproses juga, maka nilai yang kita kirim akan masuk di beranda mereka. Setelah itu baru mereka mencetak rapor. Oke, cukup sampai di sini cara pengisian nilai pada aplikasi e-rapot. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga teman-teman yang masih bingung dalam penginputan nilai pada aplikasi ini dapat terbantukan. Dan sekali lagi saya tekankan, ini hanya contoh saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pengucapan